Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan kajian fikih munakahat kita, yang mana pembahasan kita masih menerangkan tentang hukum-hukum terkait dengan nafkah. Kapankah kita itu wajib untuk memberikan nafkah karena kita sebagai kepala rumah tangga atau kita sebagai zauj, sebagai suami, dan demikian juga kapankah kita sebagai suami ini berhukum sunnah untuk memberikan nafkah kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan tentunya nanti di situ juga ada pembahasan-pembahasan kapankah kita sebagai suami atau sebagai zauj hukumnya tidak wajib lagi dan juga tidak sunnah lagi untuk memberikan nafkah kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan sebelum dilanjutkan pembahasan tentang fiqhun nafkah ini bukan cuma penting bagi para suami, tapi pembahasan ini juga penting bagi para istri supaya dia pun mengerti kapankah suaminya itu memang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada dirinya, dan kapankah juga suaminya itu tidak wajib memberikan nafkah kepada dirinya. Sehingga konsekuensinya, kalau nafkah dari suami itu hukumnya adalah nafkah yang wajib, maka si istri boleh untuk menuntut, boleh untuk meminta, karena memang ini adalah hak dari si istri itu sendiri. Sehingga suami wajib untuk melunasi kekurangan-kekurangan nafkah yang belum dia bayarkan kepada si istri. Demikian juga ketika si istri itu sudah mulai mengerti nafkah-nafkah yang mana saja yang sekiranya itu tidak wajib bagi suami. Ketika nafkah ini tidak wajib, artinya berarti si istri itu tidak bisa menuntut, tidak memiliki hak untuk menuntut supaya nafkah yang dia inginkan bisa dibayarkan oleh si suami. Karena nanti di situ juga ada nafkah-nafkah yang memang sebenarnya tidak wajib, namun oleh kebanyakan masyarakat, terutama kalangan istri, mereka masih memiliki anggapan bahwa nafkah ini merupakan nafkah yang wajib. Padahal secara syariat sebenarnya itu bukan termasuk nafkah yang wajib. Dan beberapa contohnya sudah kita bahas pada beberapa video-video yang sebelumnya. Salah satu contoh misalkan ketika kita membahas ada suami yang dia itu memiliki istri lebih dari satu, maka kewajibannya si suami ini sebenarnya adalah menemani istri-istrinya, bukan melakukan hubungan badan dengan istri kedua, ketiga, atau yang keempat. Tapi yang wajib adalah menemani mereka di hari-hari yang telah ditentukan, bukan hubungan badannya. Karena hubungan badan itu sendiri termasuk nafkah-nafkah yang sunnah, bukan termasuk nafkah-nafkah yang wajib. Dan pembahasannya pun juga sudah kita selesaikan di video-video yang membahas tentang masalah ta'addudu zaujat, ketika seorang suami itu memiliki beberapa orang istri lebih dari satu. Kita kembali kepada pembahasan fiqhun nafkah yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya bahwa nafkah ini menjadi wajib karena ada beberapa sebab. Ketika sebab ini muncul, maka hukum wajib nafkah itu juga menjadi muncul. Secara garis besar, hukum wajibnya nafkah ini yang dilandasi dengan tiga sebab itu. Yang pertama adalah karena adanya hubungan kekerabatan. Dan yang kedua kemudian karena adanya hubungan milkul yamin atau perbudakan. Dan kemudian yang ketiga, hukum wajib memberikan nafkah ini menjadi ada, penyebabnya adalah zaujiyah, yaitu adanya ikatan pernikahan. Beliau kemudian Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakaral musannifu as-sabab al-awwala fi qawlihi. Kemudian
musannif atau penulis kitab takrib menyebutkan sebab yang pertama, sekaligus juga nanti hukum-hukum karena adanya sebab yang pertama itu di dalam perkataan beliau yang menyatakan wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludina ai zukuron kanu au inasan, yang artinya ya, wa nafaqatul amudain, dan memberikan nafkah, memberikan belanja, memberikan penghidupan, biaya penghidupan kepada amudaini, kepada dua tiang. Yang dimaksud dengan dua tiang ini adalah anak dan orang tua. Ya. Jadi ketika kita sebagai seorang suami, kita memiliki hukum wajib memberikan nafkah kepada dua orang pertama kali, karena dua pihak ini merupakan pihak yang memiliki ikatan qorobah, pihak yang memiliki ikatan kekerabatan kepada kita sebagai seorang suami. Yang pertama adalah orang tua, maksudnya orang tua itu adalah orang tua kandung, dan yang kedua adalah anak-anak yang lahir dari istri-istri kita. Ketika kita punya istri, lalu kemudian istri kita itu mengandung dan mempunyai anak dari kita, maka mereka termasuk orang-orang pihak-pihak yang wajib untuk kita berikan nafkah kepada mereka. Ya. Baik mereka itu adalah orang tua laki-laki atau orang tua perempuan. Baik mereka itu adalah anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Ketika kita punya orang tua kandung, yang memang beliau adalah darah daging kita, maka kita wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka dengan ketentuan-ketentuan yang akan dibahas dalam kitab Fathul Qorib ini. Sementara kita cukup tahu dulu bahwa ketika kita punya orang tua kandung, maka kita wajib memberikan nafkah kepada beliau-beliau semuanya. Demikian juga ketika kita itu memiliki anak kandung, maka kita juga wajib memberikan nafkah kepada anak-anak kandung kita semuanya. Ittafaqu fid dini aw ikhtalafu fihi. Posisi orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan yang sama agamanya dengan kita sebagai orang muslim, atau ternyata antara kita dengan orang tua atau antara kita dengan anak-anak kita ternyata beda agama. Yang kita sebagai seorang suami ini ternyata adalah orang muslim, tapi ternyata kemudian misalkan orang tua kita adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang non-muslim. Walaupun kita beda agama dengan orang tua kandung, tapi kita tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tua tersebut dengan beberapa ketentuan yang nanti akan dibahas. Begitu juga misalkan seandainya saja kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah yang memiliki anak, yang kebetulan anak ini ya, dia beda agama dengan kita sebagai orang tua. Orang tuanya muslim, anaknya non-muslim. Maka orang tua yang seperti ini dengan anak yang seperti ini tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan dibahas di dalam kitab Fathul Qorib. Intinya, orang tua kandung dan anak kandung merupakan pihak-pihak yang memang pada dasarnya wajib untuk kita berikan nafkah kepada mereka. Tidak boleh kita sebagai anak menahan harta kita untuk kepentingan diri kita sendiri, lalu kemudian kita melupakan orang tua kandung kita dengan dalih mereka orang-orang yang beda agama misalkan, dengan dalih mereka orang-orang yang sudah tidak serumah lagi dengan kita misalkan. Padahal kondisi orang tua kita memang adalah orang tua yang butuh perhatian dari anak-anaknya, sehingga kemudian hukum nafkah kepada orang tua ini menjadi wajib, bukan lagi menjadi sunnah. Demikian juga ketika kita itu memiliki anak. Seberapapun misalkan orang tua itu mempunyai anak yang sebenarnya tidak dia inginkan. Bahkan mungkin si anak ini dititipkan di panti asuhan misalkan, dititipkan kepada keluarganya orang lain misalkan, dan seterusnya. Maka dia sebagai orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kandungnya tersebut.
Kewajiban ini merupakan satu hal yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Bahkan kalau seandainya orang tua ataupun anak yang sebenarnya mereka wajib untuk diberikan nafkah ini ternyata menagih kepada kita untuk dibayarkan nafkah-nafkahnya, karena mungkin selama ini kita belum pernah atau bahkan tidak pernah memberikan mereka nafkah padahal hukumnya adalah wajib, maka orang tua kandung yang menagih kepada kita, demikian juga dengan anak yang menagih kepada kita, mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak bisa disalahkan, karena memang kita sebagai suami memiliki kelalaian tidak membayarkan nafkah-nafkah tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai suami, tidak boleh hukumnya menelantarkan anak-anak kita dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, dengan alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan secara kacamata syariat. Mereka semuanya, anak-anak ini kemudian hingga terbengkalai pendidikannya, mereka terbengkalai dari makanan yang bergizi misalkan, dan seterusnya, yang mana terbengkalainya nafkah mereka ini gara-gara kita sebagai orang tua memang sengaja melalaikan. Kita sebenarnya mampu namun kemudian kita tidak mau bergerak. Kita sebenarnya mampu namun kemudian kita tidak mau berusaha untuk bisa mendapatkan penghasilan, yang penghasilan ini bisa dijadikan nafkah untuk mereka semuanya. Maka kita sebagai orang tua termasuk dalam kategori orang tua yang lalai di dalam melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak-anak kita sendiri. Nah, ini penting untuk kita renungkan, penting untuk kita sadari, karena memang kita sebagai orang tua memiliki beban tanggung jawab wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada orang tua kandung dan anak-anak kandung kita. Wajibatun ala auladihim. Ketika orang tua ini berbeda agama, kita sebagai anak kemudian memiliki orang tua yang sudah masuk pada usia-usia tidak mampu melakukan kerja, dan kondisi ekonomi mereka memang sudah tidak memungkinkan untuk bisa menafkahi dirinya sendiri. Namun ternyata kondisinya kita beda agama, maka kita sebagai anak memberikan nafkah ini hukumnya adalah wajibatun ala auladihim. Hukumnya wajib bagi anak-anak orang tua yang non-muslim tersebut. Kita sebagai anak yang muslim, lalu kemudian memiliki orang tua yang non-muslim, orang tua kita dalam keadaan orang-orang kafir, maka kita tetap wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ya. Fa'ammal waliduna wa in alau fatajibu nafaqatuhum bisyartohini. Hukum wajib memberikan nafkah kepada orang tua kandung, walaupun beliau-beliau ini adalah orang-orang yang beda agama dengan kita, itu ada atau harus memenuhi dua syarat. Artinya nafkah itu, kita sebagai anak memberikan nafkah kepada orang tua ini hukumnya wajib kalau memenuhi dua syarat sebagaimana itu yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib dan juga kitab Takrib. Dua syarat itu adalah yang pertama, al-faqru lahum wa huwa adamu qudratihim ala malin au kasbin. Syarat yang pertama adalah kondisi orang tua kandung kita itu dalam keadaan fakir. Mereka, yang dimaksud fakir ini mereka ya tidak memiliki kemampuan untuk memiliki harta, atau memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga mereka tidak memiliki penghasilan. Kondisinya memang mereka tidak memiliki harta simpanan, atau mereka tidak mampu untuk melakukan kasab. Mereka tidak mampu untuk melakukan kerja sehingga bisa mendapatkan penghasilan dari kerja itu. Ketika kita memiliki orang tua yang kondisinya seperti demikian, berarti kita sebagai anak hukumnya wajib memberikan nafkah kepada mereka dengan syarat yang pertama ini. Dengan syarat yang pertama ini, kita menjadi wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tua yang keadaannya seperti demikian. Beliau tidak memiliki harta simpanan, atau beliau tidak mampu lagi untuk bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua kemudian wazzamanatu. Mereka dalam kondisi zamanah. Mereka sudah masuk pada usia-usia tua renta, yang dengan usia-usia seperti itu sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kerja. Tidak mungkin untuk mengeluarkan tenaga, tidak mungkin untuk
mengeluarkan keringat demi bisa mendapatkan penghasilan guna untuk memberikan kecukupan kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika mereka dalam keadaan fakir, ditambah lagi dengan usia yang sudah masuk usia-usia senja, maka kita sebagai anak hukumnya wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita yang dalam keadaan seperti demikian. Katanya kita Fathul Qorib, atau al-faqru wal jununu wa huwa masdaru zaminar rajulu zamanatan idza hasalahu afatun fa in qadiru ala malin aw kasbin lam tajib nafaqatuhum. Atau kondisi orang tua itu dalam keadaan fakir, atau dalam keadaan fakir sekaligus juga dengan dalam keadaan gila. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tua itu kemudian dalam keadaan fakir plus dia itu dalam keadaan gangguan jiwa, dia sakit mentalnya, sakit kejiwaannya, maka kita sebagai anak juga wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Dan yang dimaksud dengan zamanah yang tadi kita bahas di awal ya, sebelum pembahasan barusan, yang dimaksud zamanah itu adalah idza hasalalahu afatun, yaitu ketika mereka itu sudah memiliki kelemahan untuk bekerja. Fa in qadiru ala malin aw kasbin lam tajib nafaqatuhum. Jika seandainya kita punya orang tua, yang mana orang tua ini, orang tua kita itu, beliau memiliki harta yang cukup untuk menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari, maka kita sebagai anak tidak wajib hukumnya memberikan nafkah kepada mereka. Memberikan nafkah kepada orang tua yang dalam keadaan memiliki harta simpanan, yang sekiranya harta simpanan itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka kita sebagai anak hukumnya sunnah memberikan nafkah kepada orang tua yang seperti ini keadaannya. Walaupun hukumnya sunnah, bukan berarti kemudian kita dengan memilih jalur ya sudah kita tidak memberikan nafkah kepada orang tua, toh juga hukumnya adalah sunnah. Ini merupakan sudut pandang atau pola berpikir yang salah sebenarnya. Memang tidak wajib, namun seandainya kita itu memberikan nafkah kepada mereka dengan melaksanakan kesunahan dari syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti ini, yang mana itu juga merupakan bentuk dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka di situ justru akan bisa mendatangkan keberkahan kepada kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga jangan sampai kemudian pemahaman yang menyatakan hukumnya sunnah memberikan nafkah kepada orang tua karena orang tua keadaannya memiliki harta simpanan ini kemudian di framing, kita pahami secara mendadak, kita pahami secara gegabah, berarti kita tidak perlu memberikan nafkah kepada orang tua ketika orang tua kita itu dalam keadaan berkecukupan. Ya. Atau misalkan termasuk hukum nafkah, kita memberikan nafkah hukumnya sunnah adalah ketika orang tua kita itu masih memiliki kemampuan untuk bekerja. Beliau masih memiliki tenaga untuk bisa mencari penghasilan dari kerja. Maka ketika mereka mampu seperti ini dan memang penghasilannya itu cukup untuk kehidupan beliau sehari-hari, kita sebagai anak hukumnya sunnah memberikan nafkah kepada orang tua yang seperti ini keadaannya. Dan sekali lagi, jangan sampai kita pahami karena ini hukumnya sunnah berarti kita tidak perlu lagi memberikan nafkah kepada orang tua. Ini merupakan pemikiran yang salah. Kita tetap perlu memberikan nafkah kepada beliau semuanya walaupun memang tidak wajib. Kita sisihkan rezeki kita untuk kita berikan, kita hadiahkan kepada orang tua kita. Walaupun beliaunya dalam keadaan memiliki harta simpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau orang tua kita masih memiliki tenaga. Beliau masih mampu untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan beliau sehari-hari. Namun kita sebagai anak penting untuk tetap menyisihkan, penting untuk memperhatikan, penting untuk peduli dengan memberikan hadiah, harta dari penghasilan kita sendiri sebagai anak, kita berikan kepada orang tua kandung kita masing-masing. Hal yang seperti ini merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, birru aba'akum tabirrokum abna'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Maka niscaya nanti anak-anak kalian
akan berbakti kepada kalian ketika kalian masuk pada usia-usia tua, sebagaimana dulu kalian berbakti kepada orang tua kalian semuanya. Demi supaya kita bisa mendapatkan, kalau memang kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka kita penting untuk memiliki rasa peduli, rasa perhatian yang tinggi kepada orang tua kita masing-masing. Walaupun misalkan secara hukumnya tidak wajib memberikan nafkah kepada beliau, hukumnya hanya sebatas sunnah. Namun, kita penting memperhatikan bahwa kesunahan yang seperti ini akan mengantarkan kita semua sebagai anak bisa mendapatkan kehidupan yang barokah, bisa mendapatkan penghasilan kerja rumah tangga yang barokah, bisa mendatangkan ilmu bagi kita dengan ilmu-ilmu yang barokah. Bahkan orang-orang Jawa sampai mengatakan, kalau kita melihat ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka anak ini sebenarnya berbakat untuk menjadi orang-orang yang berkecukupan di hari-hari nantinya. Anak seperti ini adalah anak-anak yang berbakat untuk menjadi orang-orang kaya di hari-hari kemudiannya. Ini sampai ada ungkapan-ungkapan seperti ini karena memang itu sudah terbukti. Ketika seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya, maka pasti anak itu akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam kehidupannya, bisa dalam usianya, bisa dalam rumah tangganya, bisa dalam kerjaannya, bisa dalam ilmunya, atau lain sebagainya. Pasti mereka akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya, langsung dibayar secara kontan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Dan kita juga dikaruniai oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Mereka memiliki rasa peduli kepada kita, mereka memiliki rasa perhatian kepada kita, mulai dari hari yang sekarang sampai nanti ketika kita masuk pada usia-usia senja, sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.